Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Popok Wewe Gombel. Pak Aryo dan istrinya, mereka berdua mempunyai dua orang anak, Najib dan Ilham, di mana mereka ini keluarga yang sangat pas-pasan, bahkan bisa dibilang kekurangan. Pak Aryo ini sudah menganggur terlalu lama, mencari kerja ini susah sekali. Akhirnya Pak Aryo ini kesehariannya hanya mengumpulkan kayu bakar dan dijual ke tetangga-tetangganya. Dan di tengah mencari kayu bakar, disitulah Pak Aryo menemui kesesatan. Seperti apa ceritanya? Perjanjian pesugihan Popok Wewe Gombel. Kita langsung saja ke ceritanya. Alas Roban 2002. Kisah ini dialami oleh keluarga kecil dan mempunyai seorang istri dan dua anak, Ilham dan Najib, di mana mereka ini hidupnya serba kekurangan. Mereka ini hidup tidak jauh dari hutan. Pak Aryo pun kesusahan mencari pekerjaan. Dan di mana untuk menopang kesehariannya, untuk makan sehari-harinya, Pak Aryo dan istrinya mencari kayu bakar, di mana dijual kepada tetangga-tetangganya. Kenapa saya bilang kekurangan? Kalau ngomongin pas aja ini masih kurang keluarga Pak Aryo ini. Untuk makan sehari-hari aja, kadang mereka masih menyisihkan nasi kemarin, dimakan ulang, di mana nasi udah basi. Tapi gimana lagi? Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena Pak Aryo ini tinggalnya nggak jauh dari hutan. Jadi Pak Aryo ini dengan mudah untuk mendapatkan kayu-kayu bakar yang dia kumpulkan dengan istrinya. Singkat cerita, terjadilah hujan lebat. Terjadilah hujan badai, di mana hujan ini seharian gak berhenti, yang mengakibatkan Pak Aryo dan istrinya ini gak menemukan kayu yang kering, yang layak untuk dijual. Pak Aryo pun kebingungan. Akhirnya Pak Aryo pun bilang sama istrinya, "Bu, kok koyo ngene nemen ya Bu uripku. Aku ngopeni kowe mbek anak-anakku kok ngene ya Bu. Bu, kok kayak gini banget ya Bu hidup kita. Aku hidup bareng kalian kok kayak gini banget ya Bu, menyusahkan." Istrinya ini selalu ngasih support sama Pak Aryo. "Enggak, Pak. Pasti kita akan bisa melewatinya, Pak. Sabar, Pak." "Iya Bu, tapi kok aku melas karo kowe mbek anak-anak Bu. Tapi saya kasihan Bu sama ibu dan anak-anak." Dan akhirnya Pak Aryo dan istrinya tetap, walaupun dengan keadaan hujan, akhirnya Pak Aryo dan istrinya tetap melakukan pencarian kayu. Dimana kalau nggak dapetin kayu berarti mereka nggak makan. Mau nggak mau mereka harus masuk hutan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke hutan. Bukan pada bibir hutan, justru malah mereka ini masuk ke dalam hutan. Karena memang hujan ini nggak berhenti-berhenti. Akhirnya Pak Aryo dan istrinya pun mulai menuju masuk ke dalam hutan tersebut. Pak Aryo mencari jalan-jalan setapak di mana bisa untuk dilewatinya. Tanpa disadari, tiba-tiba istrinya Pak Aryo ini melihat ke arah tengah hutan. Persis di tengah hutan, itu ada tanah yang sangat lapang banget. Ada tanah yang sangat luas. Pak. Kok ono tanah luas ya, Pak? Kok malah ono tanduran ya, Pak, neng gini? Jadi kayak gundul gitu. "Iya ya Bu, kok nggak ada tanaman malah ya Bu di sini Bu, di tengah-tengah. Mana luas banget ya Bu." Iya, Pak. Pak, tapi kok koyo ono jemuran ya, Pak? Kayak jemuran apa ya, Pak? Kok jemuran putih-putih, kain-kain putih ya, Pak? Kok kayak ada jemuran di mana ada kain-kain putih yang lagi dijemur. Ayo Pak, tiliin mbok anopo Pak. Ayo Pak, kita deketin Pak, siapa tahu ada apa Pak. Masa di tengah hutan ada yang jemur kain ya Pak? "Iya Bu, ya wis yuk Rono." Mereka ini gak ada rasa takut, karena memang keseharian mereka ini hidupnya mencari kayu. Tapi baru kali ini mereka memberanikan diri untuk masuk ke hutan, karena memang mereka harus mencari kayu. Akhirnya mereka berdua ini mendekati jemuran itu. Jemuran yang dimana dilihat oleh istrinya Pak Aryo. Semakin dekat dengan jemuran itu, bau busuk mulai muncul. Pak Aryo pun kebingungan, "Bu, kok Ibu bau busuk nggak Bu? Ibu mabur ya Bu? Kok maburnya buadekin men ya Bu? Bu, ini kok ada bau busuk banget ya Bu?" Iya ya Pak. Mereka berdua langsung mual. Dan langsung seketika istrinya Pak Aryo muntah. Istrinya Pak Aryo muntah. "Ibu neng apa Bu? Rapopo Bu?" "Mbok Pak, kok aku mual ya Pak?"
Akhirnya karena mereka ini udah deket dengan kain itu, mereka berdua ini penasaran, pengen lihat, pengen megang kain itu. Ketika Pak Aryo mulai mau memegang kain itu, ada suara nenek-nenek dari belakang Pak Aryo dan istrinya. Ojo mbok sembarangan kowe. Mbok tinek-tinek kowe ojo mbok sembarangan kowe ngono ki. Jangan sembarangan kamu nyentuh-nyentuh kain itu, kata nenek tua itu. Pak Aryo dan istrinya langsung melihat di mana sumber suara itu. Pak Aryo pun dan istrinya menoleh ke belakang. Dan ternyata ada nenek-nenek yang mukanya ini sangat panjang, mukanya ini lonjong, bener-bener sangat panjang, keriput. Dan rambutnya ini sudah putih, rambutnya bener-bener sudah putih. Dan badannya pun sudah membungkuk. Bu, iku manusia bukan ya, Bu? Pak Aryo menanyakan ini ke istrinya. Mboe Pak, kok ngeri yo Pak? Ya Pak, kok aku wedi yo? Nggak tahu Pak, saya kok takut ya Pak. Kalian mau apa kesini? Ini bukan tempat kalian. Seruan dari nenek-nenek misterius itu, yang bener-bener dagunya ini panjang, keriputnya yang udah memang tua banget, dan rambutnya terurai. Wanita tua itu membungkuk. Dan Pak Aryo ini dan istrinya semakin ketakutan. Tapi Pak Aryo berusaha menjawab. Kula mriki mau badhe ngecali kayu kagem disade. Kalian buat apa? Nyari kayu di sini? Kalian mau apa? Nyari kayu di sini itu mau apa? Dasar manusia. Jadi Pak Aryo dan istrinya itu semakin bingung. Tapi Pak Aryo tetap menjawab pertanyaan dari nenek misterius itu. Kagem disade tempeken. Kayu-kayu ini saya kumpulkan, Nek, agar bisa dijual di pasar untuk bisa mencukupi makan kami dan anak-anak kami, Nek. Justru nenek itu malah ketawa. Sampai kapanpun kalian nggak bisa kaya. Sampai kapanpun hidup kalian akan sulit. Justru nenek misterius ini meremehkan Pak Aryo dan istrinya. Pak Aryo ini bagikan ditampar ketika wanita misterius ini meremehkan pekerjaan Pak Aryo dan istrinya yang mencari kayu. Bener-bener bagikan ditampar, seperti nggak ada harga diri. Kalian pengen kaya? Pengen? Iya, Nek, tapi gimana lagi, Nek? Usaha kami cuma bisa nyari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari kami. Sangat mudah sekali. Kalian bisa kaya dalam hitungan 3 hari. Sangat mudah sekali bagi nenek itu bisa menjamin bisa kaya dalam hitungan 3 hari. Seruan dari nenek misterius ini. Lah, tapi kedai kula pripun, Nek? Gampang. Kalian kumpulkan kayu bakar-bakar yang basah. Ambil semua kayu yang basah. Ambil, kalian kumpulkan. Ikat jadi satu. Nek, maaf, Nek, bukannya saya nggak mau ngumpulin kayu-kayu, tapi kayu ini terkena hujan, Nek. Kayu ini basah. Mana mungkin laku, Nek, kalau saya jual. Pak Aryo pun menjawab dengan terbata-bata. Gampang. Kalian lihat kain itu kan? Wong-wong kan? Iya, Nek. Ambillah sebagian kain itu. Kamu sobek bagian ujungnya. Kowe suwean. Sing sebelah paling ujung. Kamu sobek yang paling ujung. Bawa pulang. Setelah kamu sampai rumah, keringkan kayu itu. Setelah kayu itu kering, jualah kayu itu. Hasil dari penjualan kayu itu, kumpulkan uangnya untuk modal kamu usaha. Karena dengan kain itu penglaris usaha kalian, penglaris dagangan kalian. Ngapunten, Nek. Ngapunten, Mbah. Lah, niku kain apa nggih? Itu kain apa ya, Mbah? Maaf, Mbah. Kalau saya boleh tahu ini kain apa ya, Mbah? Itu kain popok wewe gombel. Popok wewe gombel. Pak Aryo dan istrinya bengong. Kayak pokoknya kumpul.
Gombel. Pak Aryo dan istrinya ini semakin bingung, semakin ketakutan, dan berpikir di dalam hati, jika ini memang kain popok Wewe Gombel, berarti nenek misterius itu yang ada di depan mereka adalah Wewe Gombel. Istri Pak Aryo pun dengan terbata-bata ngomong sama Pak Aryo, Pak Jojo itu Wewe Gombel ya Pak, itu Wewe Gombelnya Pak. Jangan-jangan itu Wewe Gombelnya ya Pak. Tapi terserah kalian, itu semua terserah kalian. ada dua pilihan di Pak Aryo. Mengambil kayu bakar itu lalu pergi, tapi hidupnya masih utuh. Atau pergi mengambil kayu bakar itu beserta dengan kain popok Wewe Gombel itu. Tapi mereka akan memulai kehidupan baru. Jadi ada dua pikiran nih di dalam hati Pak Aryo ini. Milih mana? Mau ngambil kayu tok, tapi hidup mereka masih utuh? Apa mereka mengambil kayu beserta kain Wewe Gombel, kain popok Wewe Gombel? Mereka bingung. Dan mereka ini nggak kepikiran akan dampak efeknya. Mereka ini belum memikirkan ketika memang mengambil pilihan yang ngambil kayu dan popok Wewe Gombel ini, mereka nggak kepikiran efeknya apa, buruknya apa, mereka nggak kepikiran. Justru malah mereka memikirkan, apa iya aku harus ngambil, biar aku ini dan istriku dan anak-anakku ini hidupnya berubah. Justru malah Pak Aryo ini punya pemikiran kayak gitu. Akhirnya nenek itu mendekat. Gimana? Semua terserah kalian. Iya Bu, Ya terserah Bapak. Ibu manut. istrinya Pak Aryo. Akhirnya Pak Aryo pun mengiyakan. Nggak apa-apa ya Bu. Kita akan pingin Bu mulihin kondisi kita Bu. Iya Pak. Terserah Bapak. KPKP ini terserah Bapak. Ibu manut. Jawab dari istrinya Pak Aryo. Akhirnya wanita tua itu semakin mendekat. Ambil kain yang di seberang sana. Kain yang paling ujung kalian sobek. Pak Aryo pun melangkah menuju kain yang paling ujung, di mana kain itu memang baunya busuk sekali. Akhirnya Pak Aryo pun memberanikan diri untuk menyobek kain itu. Niki Mbah, Lipat kain itu hingga membentuk segitiga. Itu adalah kain popok Wewe Gombel. Kain untuk pesugihan. Pak Aryo kaget, bingung di sini. Tapi ingat pesan saya. Tapi ingat, dieling-eling pesanku. Ono pesen kok aku dieling-eling. Ada pesan dari saya, tolong diingat-ingat. Itu kain hanya bisa digunakan di hari tertentu saja. loh kok sakit ngoten toh Mbah? Kain itu kain popok Wewe Gombel. Kain itu mampu menarik dan mematikan kepemilikan orang lain. Pak Aryo dan istrinya pun nggak paham pesan dari nenek itu. Akhirnya mereka pun mengiyakan. Setelah mereka berdua mengiyakan perjanjian itu, akhirnya mereka berpamitan pulang. Gimpun Mbah, kula tak pamit wangsul. Ingat pesan itu. Kata-kata terakhir nenek itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, Pak Aryo dan istrinya pun sedih melihat anaknya, si Najib dan Ilham ini benar-benar sedang kelaparan. Bu, Ilham lapar Bu. Ilham ngelih Bu. Ilham kok pingin maem. Si Najib kakaknya ini langsung ngomong sama Ilham. Resto, rapopo, cengeng. Si Najib ini malah membentak adiknya. Gak apa-apa, udah ditahan dong, cengeng banget kamu. Justru membuat Pak Aryo dan ibunya semakin sedih. Dan pada keesokan harinya, Pak Aryo dan istrinya memutuskan untuk memulai menjemur kayu-kayu yang mereka kumpulkan dalam keadaan basah. Akhirnya mereka menjemur di depan rumah. Ayo Bu, dijemur. Mereka berdua menjemur kayu itu, dan dibantu dua anaknya, si Najib dan Ilham.
Le, sabar yo Le, nanti kalau udah kering bapak jual. Nanti hasilnya buat makan. Si Najib seneng dengernya. Nggih Pak, mudah-mudahan hari ini bisa makan ya Pak. Ilham pun sama. Iya Mas, aku wis lapar. Justru suara-suara kecil dari mereka ini benar-benar membuat renyuh Pak Aryo dan istrinya. Mereka makan benar-benar sangat susah sekali. Dan setelah kayu-kayu itu kering, akhirnya mereka mengumpulkan menjadi satu. Bu, tak panggul tak gawa ning pasar. Sopo ngerti payu, Bu? Apa ditawak-tawake tonggo-tonggo kene? Ya wis Pak, sapa wae sing numbas. Bu, saya panggul ya Bu, ini kayu-kayu ini saya bawa ke pasar. Apa saya mau tawar-tawarkan ke tetangga sini? Jawaban ibunya justru malah, Ya wis Pak, siapa saja yang mau beli, mudah-mudahan ada yang beli Pak. dibawalah itu kayu. Tang, 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 tang. Dan akhirnya di tengah Pak Aryo membawa kayu itu menuju ke pasar, niatnya yang mau dijual, tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba ini memang tetangganya Pak Aryo. Ini memanggil Pak Aryo. Pak Aryo, Oh nggih Pak, pripun? ini kayunya mau dijual toh Pak? Nggih Pak. Tak borong aku wae Pak. Aku butuh kayu bakar banget Pak ini. Oh nggih Pak, monggo Pak. Piro iki Pak? Terserah Bapak badhe tumbasi pinten. Iki, tak kei 1 juta yo. Sisan, gua aku maringi jenengan. Pak Aryo seneng banget dapat uang 1 juta ini. Pak Aryo seneng banget. Bu, tenan rezeki ya Bu. Iya Pak. Bu beneran rezeki ya Bu. Sangat girang sekali Pak Aryo ini membawa uang 1 juta. Singkat cerita mereka langsung pulang. Le, do maem dino iki. Hari ini makan Le. Anak-anak mereka pun seneng mendengar kabar itu. Ye, alhamdulillah makan. Singkat cerita akhirnya mereka makan. Dan pada malam harinya Pak Aryo dan istrinya ini memikirkan uang itu. Bu, kira-kira mau buat modal apa ya Bu? Ibu ini kan pinter bikin jajan Bu. Mbok coba, ibu nggak yo jajan. Sopo ngerti so laku Bu. Siapa tahu laku Bu jajan ibu. Oh iya ya Pak, besok coba ibu bikin jajan, nanti dijual di pasar. Nanti ibu jual di pasar jajan yang apa yang ibu bikin. Dan pada pagi harinya akhirnya istrinya Pak Aryo ini mulai membuat kue kecil di mana yang akan dijual di pasar. Bu tak rewangi apa ora usah. Gak usah Pak, kamu sana main sama anak-anak. Anak-anak ini kangen sama kamu. Setiap hari kamu kan nyari kayu terus. Sesekali kamu main sama anak-anak. Biarkan ibu masak. Biarkan ibu masak Pak, biarkan ibu membuat kue. Akhirnya Pak Aryo ini main sama anak-anaknya. Karena memang keseharian mereka ini dipenuhi kesedihan. Boro-boro mikirin untuk bermain dengan anak-anaknya. Setiap hari Pak Aryo ini mikirin gimana caranya mendapatkan uang buat makan. Akhirnya, setelah makanan itu dibungkus, setelah makanan itu layak jual, akhirnya istri Pak Aryo pun berpamitan sama Pak Aryo. Pak, ibu tak nyoba mangkat ning pasar ngedol jajanan iki. Pak, ibu mau nyoba jualan di pasar, memasarkan jajanan ini. Ibu nyuwun restune ya Pak. Oh iya, hati-hati ya Bu. Dan istrinya Pak Aryo pun melangkah keluar dari rumah. Baru keluar dari halaman rumah, itu tetangganya kiri kanan tiba-tiba pada keluar. Mbak, iku jajan apa? Mbak, iku jajan apa? Mbak, ini jajan apa? Ini tetangganya langsung borong semua makanan yang dijual istrinya Pak Aryo. Belum sampai pasar jajan itu udah habis. Gimana gak seneng coba dagangan langsung laris. Tiba-tiba langsung pulang lagi. Pak Aryo ini lagi asik main sama anak-anaknya. Tiba-tiba kaget melihat istrinya itu pulang. Loh Bu, kok wis balik? Loh, kok nampaknya wis kosong Bu? Iya Pak, Pak Rene Pak. Masuk Pak, yuk masuk Pak. Istrinya ini mengajak Pak Aryo masuk. Kamu tahu nggak Pak? Jajan hari ini langsung habis Pak. Kiri kanan tetangga pada beli Pak. Walah, kok iso ya Bu? Iya Pak. Oh ya Pak. Kain yang dari nenek tua itu Pak. Ibu taruh
persis di nampan Pak, ibu tutupin pakai daun Pak. Atasnya baru jajan-jajan itu Pak. Dan alhamdulillah jajannya habis Pak. Oh ya wis syukur nek ngono. Ya udah syukur kalau gitu. Jawab dari Pak Aryo. Semakin hari dagangan mereka, dagangan istrinya Pak Aryo ini dikenal di mana-mana, dikenal di daerah itu. Keuntungan pun berlipat-lipat yang didapat oleh Pak Aryo dan istrinya. Mereka ini sangat senang. Tapi mereka ini lupa atas perjanjian dari nenek misterius tadi, bahwa kain dari popok wewe gombel itu hanya bisa digunakan dalam 1 hari saja. Tidak bisa digunakan setiap hari. Dan bila digunakan setiap hari, akan memakan korban. Mereka ini lalai. Dan pada suatu hari, adiknya Najib, si Ilham, persis di kepalanya mengeluarkan borok yang baunya minta ampun. Loh, kok kepala kamu kok keluar kayak gini ya, Le? Iya Bu, Ilham juga nggak tahu Bu, gatel banget Bu. Tapi kok aneh ya, Le? Nggak tahu Bu, Ilham bingung Bu, sakit Bu, sakit. Ilham hanya bilang begitu menahan sakitnya. Selang 3 hari, tiba-tiba yang tadinya hanya di kepala, tiba-tiba ada di punggung Ilham juga. Disitulah borok yang besar sekali ada di punggung, menuhin punggung. Bu, perih Bu, perih. Kok sakit ya Bu, sakit. Pak Aryo kebingungan. Bu, ayo Bu kita bawa ke dokter aja Bu. Ini borok bukan sembarang borok kayak Bu. Ini bukan borok biasa Bu. Akhirnya Pak Aryo dan istrinya ini langsung membawa Ilham ke dokter. Dok, apa yang diderita anak saya ini apa ya, Dok? Ini harus dirawat di rumah sakit, Bu. Ini harus menginap di rumah sakit, Bu. Baru saya tahu, nanti dicek di lab, Bu. Jawab dari dokter itu. Singkat cerita, akhirnya Ilham pun dirawat di rumah sakit. Akhirnya dokter pun menemui Pak Aryo dan istrinya. Pak, Bu, ngapunten. Saya ini udah usaha maksimal mungkin, tapi saya nggak ngerti. Saya ini susah mendiagnosa penyakit apa yang diderita Ilham. Lah nopo ya Pak? Ya terserah Ibu sama Papa. Saya belum tahu, Bu. Sementara ini minum obat yang dari saya, Bu. Resep yang dari saya ini diminum dulu. Pada malam harinya di rumah sakit, di ruangan Ilham, tiba-tiba Ilham ini teriak-teriak, tapi dalam posisi tidur. Tolong Bu, tolong Pak, tolong Bu, tolong Bu. Dibanguninlah sama Pak Aryo. Le, neng opo le? Kamu kenapa le? Bu ambil minum, Pak, Ilham dimimpiin Pak. Dimimpiin wanita tua Pak. Ilham takut Pak. Ilham takut banget Pak. Ilham wedi Pak, Ilham wedi. Ada nenek-nenek tua Pak, pengen ngajak Ilham ke hutan Pak, untuk minum ASI dari nenek-nenek itu Pak. Tolong Pak. Pak Aryo bingung. Bu, Ilham kok njaluk diajak ning hutan ya Bu? Terus piye, Pak? Ya udah, kita harus ke hutan Bu. Jangan di rumah sakit Bu. Kita harus nemuin nenek-nenek itu Bu. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya Ilham ini dibawa ke hutan. Dan pada keesokan harinya, Ilham ini dibawa ke hutan. Terpaksa Ilham dibawa ke hutan sama ibu bapaknya. Sama Pak Aryo dan istrinya, dibawalah Ilham ke hutan. Setibanya mereka membawa si Ilham ke hutan, di mana mereka pengen bertemu nenek-nenek yang misterius tadi. Tiba-tiba setelah mereka sampai, mereka dikejutkan dengan adanya bentukan makhluk yang begitu besar bersender di pohon. Bentukan wewe gombel tadi, di mana yang kukunya sangat panjang. Payudaranya ini bener-bener sampai mau menyentuh tanah. Itu bener-bener lagi bersender. Rambutnya bak pohon beringin. Mengerikan sekali. Mereka bertiga ketakutan. Pak Aryo, istrinya, dan Ilham ini sangat-sangat ketakutan. Dan Ilham mengerang-erang menahan rasa sakit di punggungnya. Borok yang semakin menjadi-jadi di punggungnya. Akhirnya Pak Aryo pun memohon kepada makhluk itu
Makhluk di mana yang benar-benar Pak Aryo melihat kalau itu bentukannya wewe gombel. Kedua mata Pak Aryo ini benar-benar menyaksikan besarnya wewe gombel yang sedang bertengger di pohon. Dan Pak Aryo pun memohon kepada wewe gombel itu tadi. Mbah tolong sembuhkanlah penyakit anakku. Mbah tolong. Ilham mengerang-erang kesakitan, boroknya semakin menjadi-jadi. Istrinya Pak Aryo pun gemeteran, kaki gemeteran, gak bisa apa-apa, gak bisa berucap apa-apa. Hanya Pak Aryo yang bisa memberanikan diri ngomong sama wewe gombel itu. Bener-bener payudaranya itu panjang loh. Payudaranya ini panjang sampai mau nyentuh tanah. Makhluknya besar banget. Rambutnya, acak-acakan. Kukunya ini panjang. Apa kata wewe gombel itu? Aku ora bisa meneh marekno iku karena kowe wis nglanggar. Aku ora iso marekno putramu karena kowe wis nglanggar perjanjian. Aku tidak bisa menyembuhkan putramu karena kamu sudah melanggar. Coba bayangin kalau kalian kayak gitu. Mau minta tolong siapa coba? Kalau kalian di posisi itu, di mana jalan satu-satunya cuma itu, apa yang harus kalian lakuin? Coba bayangin. Mau nggak mau kan minta tolong sama dia, karena kan posisinya perjanjiannya sama dia. Bingung, perjanjiannya sama dia, dan perjanjian itu nggak boleh dibocorin ke siapapun. Kalau dibocorin ke siapapun tambah celaka lah mereka ini. Tetap minta tolong, dan akhirnya mereka pun tetap minta tolong. Pak Aryo pun tetap sujud-sujud minta tolong. Dan wewe gombel itu sama sekali tidak mau menolong. Akhirnya Pak Aryo naik pita, mengambillah batu yang ada di samping Pak Aryo, dilemparlah ke wewe gombel itu. Justru malah membuat marah wewe gombel. Kowe wani galaku. Kowe wani galaku. Kamu berani sama saya sampai lempar batu. Wewe gombel berseru seperti itu. Tolong, mbok sembuhno, mbok marekno putraku. Tolong, aku mau njaluk tulung iku, Mbah. Tolong mbok marekno putraku, Mbah. Ilham mengerang sambil kesakitan. Ilham masih mengerang sambil kesakitan. Ibu, Ilham ora kuat bu, Ilham ora kuat bu, Ilham nggak kuat bu, Ilham nggak kuat bu, Ilham sakit bu. Yang tadinya cuma di kepala boroknya, yang tadinya cuma di kepala dan punggung boroknya itu, tiba-tiba sekujur tubuh Ilham tiba-tiba terdapat borok. Borok Ilham ini sekujur tubuh. Bu, Ilham nggak kuat bu, Ilham nggak kuat bu. Tiba-tiba denyut nadi Ilham berhenti. Nafas Ilham tiba-tiba hilang. Dan Ilham meninggal. Ilham meninggal persis di tengah hutan. Pak Aryo teriak histeris. Wah! Kesal Pak Aryo. Istrinya Pak Aryo hanya bisa menangis. Menangis. Saking sedihnya istrinya Pak Aryo ini nggak bisa ngeluarin air mata karena kehilangan si Ilham. Bener-bener bengong. Bu, piye iki bu? Dan saat Ilham benar-benar meninggal, ini Ilham dalam keadaan meninggal, justru malah tiba-tiba boroknya ini hilang. Borok yang ada di sekujur tubuh hilang. Tiba-tiba Ilham ini bentuknya benar-benar sudah sembuh. Tapi dalam keadaan mati, Ilham benar-benar mati. Ketika mereka berdua kembali menoleh ke wewe gombel itu, tiba-tiba wewe gombel itu telah hilang. Mereka mau minta tolong ke siapa? Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang membawa jasadnya si Ilham. Pulang yuk bu. Saking sedihnya ini ibunya benar-benar masih melongo, masih diem. Pulang yuk bu. Digendonglah jasad si Ilham. Sesampailah sampai rumah terjadi geger.
atas kematian si Ilham. Dan akhirnya Ilham pun dimakamkan. Setelah Ilham dimakamkan, akhirnya Pak Aryo dan istrinya pun berbincang. Bu, wis yo bu, dilirani sing ngene-ngene meneh. Kain sing ono ning kono dibakar wae bu. Wis, mending kita ini hidup apa adanya bu. Iya Pak. Mereka kehilangan Ilham. Akhirnya kain wewe gombel tadi, kain popok wewe gombel tadi dibakar oleh Pak Aryo. Karena Pak Aryo ini gak pengen terjadi hal-hal buruk lagi yang menimpa keluarganya. Bu, iki kain tenan tak bakar bu. Tenan bu, iki kain tak bakar. Tiba-tiba ketika kain itu dibakar, kain dari popok wewe gombel itu tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Seperti awal mereka ketika bertemu dengan nenek misterius tadi di hutan. Mirip ketika awal pertama ketemu. Hujan pun turun yang sangat deras. Habislah kain itu. Pak Aryo dan istrinya berjanji tidak pengen bersekutu lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Mereka berdua ini memilih hidup sederhana yang apa adanya, dengan anak semata wayangnya tinggal ngaji. Akhirnya mereka bertiga hidup dengan kesederhanaan, kembali seperti awal, karena mereka tidak pengen celaka terjadi pada keluarganya. Itulah kisah yang bisa saya ceritakan. Kisah Pak Aryo, di mana bersekutu, membuat perjanjian dengan kain popok wewe gombel, membuat perjanjian dengan wewe gombel yang bermediakan dengan kain. Jadi ada pesan di kisah ini. Memang benar, apapun keadaan kita, dalam kondisi sesulit apapun kita, jangan pernah kita membuat lelakon perjanjian dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk yang dimana memang bersangkutannya dengan nyawa, yang tumbalnya nyawa, yang tumbalnya itu mencelakakan. Jangan pernah. Tetap kita hanya harus ikhtiar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah, dunia akan berputar, badai pasti berlalu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.